Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa hidup sesungguhnya dimulai saat usia 40 tahun? Ungkapan ini bukan sekedar pepatah kosong, tapi menjadi cerminan dari perubahan besar yang terjadi dalam diri manusia, baik dari sisi emosional, finansial, maupun spiritual. Di usia ini, seseorang umumnya sudah mencapai fase stabil dalam karir, relasi, dan keuangan. Namun bersamaan dengan itu, ia juga menanggung tanggung jawab ganda kepada generasi di bawahnya, yaitu anak-anak, dan generasi di atasnya, yaitu kedua orang tua. Inilah masa yang seringkali menimbulkan dilema. Siapa yang harus didahulukan? Anak yang menuntut perhatian atau orang tua yang harus dilayani dengan bakti? Lantas bagaimana Islam memandang usia 40 tahun ini? Dalam pandangan Islam, usia manusia dibagi dalam 4 fase utama, dan menurut para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dibagi dalam 4 fase. Yang pertama fase tufuliyah, yaitu masa kanak-kanak dari lahir hingga baligh. Yang kedua masa syabab, yaitu masa muda dari baligh hingga usia 40 tahun. Yang ketiga masa kuhulah, yaitu masa dewasa madya, usia 40 tahun sampai 60 tahun. Yang keempat masa syaikhukhah atau masa tua, yaitu dari 60 tahun ke atas. Jadi usia 40 tahun adalah gerbang kedewasaan sejati saat seseorang meninggalkan masa mudanya dan memasuki fase kedewasaan penuh. Jika kita melakukan pendekatan secara ilmiah dan spiritual terkait dengan usia 40 tahun ini, maka dalam psikologi Elizabeth Hurlock menyebutkan bahwa masa dewasa awal berakhir di usia 40 dan masa paruh baya dimulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Pada fase inilah manusia mulai lebih serius menata hidupnya, terutama dalam hal agama. Bahkan para pakar menyebut masa sebelum usia 40 tahun sebagai masa paling jauh dari kesadaran agama. Namun ketika usia menginjak 40 tahun, minat terhadap spiritualitas dan nilai-nilai akhirat meningkat pesat. Sahabat beriman,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang menggambarkan doa seorang hamba yang mencapai usia 40 tahun ini. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyat inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, yang artinya hingga apabila ia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan padaku dalam urusan anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepadamu, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dari ayat tersebut maka dapatlah diambil makna yang mendalam. Kalimat balagha asyuddah mengisyaratkan puncak kematangan, sedangkan balagha arba'ina sanah adalah titik balik untuk mengevaluasi hidup, memperbanyak syukur, dan mulai serius merancang bekal akhirat. Menurut Imam Qurtubi, orang yang mencapai usia ini telah memahami banyak nikmat Allah, maka seharusnya ia tidak lagi hidup sembarangan. Pada usia ini seseorang diuji pada 3 aspek utama kedewasaan. Yang pertama, aspek emosional, lebih sabar, dewasa dalam bersikap, mampu mengelola konflik. Yang kedua, aspek spiritual, lebih khusyuk dalam beribadah dan bersemangat dalam menimba ilmu agama. Yang ketiga, aspek intelektual, bisa menilai kehidupan dengan bijak dan proporsional. Oleh karena itulah Allah telah menjelaskan apa yang seharusnya menjadi 5 fokus utama bagi manusia ketika dirinya telah berada di usia 40 tahun yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak mengeluh atas hidup, menerima takdir, dan menjaga nikmat dengan amal. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandung dan melahirkan dalam susah payah. Yang ketiga, beramal soleh yang diridhoi Allah dengan meningkatkan amal ibadah dan kebaikan sosial dengan niat yang lurus. Yang keempat, mendidik anak-anak dalam nilai agama. Anak adalah warisan amal dan doa yang tak terputus bagi orang tua. Yang kelima, bertaubat dan memperbarui iman. Usia 40 tahun adalah titik awal untuk mulai serius menatap akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dikutip dalam riwayat dari Imam Al-Ghazali, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya tidak lebih banyak dari keburukannya, maka bersiaplah untuk masuk neraka. Hadis ini berstatus hasan li ghairi. Sementara itu dalam hadis yang dinilai dhaif tetapi sering dikutip sebagai motivasi disebutkan, jika seseorang mencapai usia 40 tahun, Allah meringankan hisabnya.
Jika ia mencapai usia 60, Allah beri kemampuan untuk kembali atau inabah. Jika mencapai 70 tahun, penduduk langit mencintainya. Meski sanad dari hadis ini lemah, maknanya tetap bisa diambil sebagai bentuk muhasabah selama tidak dijadikan dasar hukum. Sahabat yang beriman, usia 40 tahun bukan hanya tentang menua, tapi tentang kesadaran, tentang taubat, tentang bekal akhirat. Jika ada di antara kita yang telah melewati usia ini dan masih belum tertarik untuk mendekat kepada Allah, masih lalai dalam ibadah, masih jauh dari masjid, masih enggan menuntut ilmu agama, maka segeralah berbenah, karena tidak semua diberi kesempatan untuk sampai ke usia ini. Usia 40 tahun bukan akhir segalanya, tapi bisa jadi awal penentuan nasib kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.